Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ada sedikit yang berbeda pada menu kita. Ini dia lontong kenyal-kenyal lembut banget, lontong dalam edisi menyambut Lebaran. Jadi mungkin kalian ada yang buat lontong, ada yang buat ketupat, atau ada yang buat buras ya. Nah, kali ini juga dengan bentuk yang sedikit berbeda, bentuknya segitiga. Jadi namanya lontong segitiga dengan bungkus daun pisang. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, pertama kita siapkan dulu pembungkusnya menggunakan daun pisang. Untuk ukuran daun pisang ini kan standar ya, rasanya nggak ada deh yang jumbo-jumbo banget. Jadi untuk lebarnya yang seperti daun pisang pada umumnya. Nah, kurang lebih seperti ini lebarnya. Kalau Mameji melemaskannya itu Mameji langsung rebus aja sekaligus karena masuknya lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita melemaskan. Oh ya kan, sebelumnya kita lemaskan dulu. Nah, Mameji melemaskannya dengan direbus. Kalian juga bisa melemaskannya itu di atas kompor satu persatu. Nah, itu dia, karena satu persatu tadi lama banget. Cuman bedanya kalau direbus sih daunnya udah warnanya agak lebih coklat ya, tapi hasilnya tetap hijau loh. Nah, ini kita keringkan dulu karena tadi direbus, kemudian potong tulang-tulang daunnya agar tidak sobek nantinya kalau kita gulung atau lipat. Ini otomatis papan kerjanya basah juga ya. Jadi ngelap daun, ngelap papan kerja. Nah, kita gunakan 2 lapis untuk satu lontong. Sekarang kita cuci bersih dulu berasnya. Di sini berasnya sedang ya, nggak yang perak atau yang pulen. Mamaji gunakan beras yang biasa aja. Dan Mamaji tidak memberikan ukuran seberapa banyak beras yang kita gunakan ini. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, itu sematnya kita buat dari tusuk sate yang Mamaji potong jadi 3. Jadi memang harus kudu lebih panjang agar lebih mudah dibanding kalau kita menggunakan tusuk gigi. Nah, ini ya 2 lembar itu kita bentuk segitiga seperti ini, digulung seperti kita membungkus kacang goreng zaman dulu banget. Kalau kalian masih ingat caranya, seperti ini ya. Tuh, kan kalau dulu itu rasanya ini untuk membungkus kacang goreng. Kemudian kita masukkan 2,5 sendok, kurang lebih 2,5 sendok beras. Jadi 2,5 sendok ini dengan ukuran rata-rata daun kurang lebih 3/4-nya. Nih seperti ini. Jadi tidak terlalu penuh sampai atas, kemudian kita lipat seperti yang kalian lihat pada layar. Jadi tetap bersisa sedikit ruang ya. Jadi si beras kita isi hanya sampai 3/4 bagian. 1/4 bagiannya biarkan kosong. Jadi agar nantinya lontong ini bisa mengembang dengan pas, tidak terlalu kekerasan ataupun terlalu lunak. Nih, udah jadi bungkus kacangnya. Gimana, kalian pasti bisa loh buat ini. Ala bisa karena biasa. Nah, tadi tuh tentunya kan ada mengandung air, jadi bocor, papan kerjanya basah. Ini Mamaji alesin dulu. Oh ya, untuk tata letaknya, bagian dalam yang kedua nih, tuh permukaannya kita letakkan di bagian atas. Kemudian kalian lihat itu segitiganya, pertama full, yang kedua agak dibelokkan, jadi nggak bocor ke bawah. Bisa paham ya, dipahami ya. Mamaji juga bingung ya kata-katanya gimana ini. Nah, jadi deh corong segitiga tapi nggak bocor gitu loh. Artinya nggak langsung berasnya tuh ambrol ke bawah nantinya. Kemudian kita masukkan 2,5 sendok. Oh ya, 2,5 sendok makan ya. Sendok makan, bukan sendok teh.
Udah ya tuh. Nih, lipat satu sisinya, kemudian sisi satunya lagi, dan yang terakhir. Jadi 3 kali lipatan bagian atas. Kemudian kita semat. Kalau menggunakan tusuk gigi itu tidak rekomen ya, karena terlalu pendek. Jadi dari tusuk sate aja kalian bagi 3, lebih mantap dan kokoh. Nah seperti ini, cantik. Satu kali lagi ya untuk penggulungan bentuk segitiganya tadi yang di awal. Coba kalian perhatikan, lapisan pertama, lapisan keduanya arah permukaan yang di atas. Nih, segitiga pertama seperti itu. Nah, yang keduanya lebih ke atas sedikit. Ya toh? Jadi nggak jebol ke bawah untuk ujungnya. Semoga bisa dipahami ya. Maafkan kalau Mama Eji kurang bisa nih menjelaskannya ini. Tapi insya Allah kalian paham. Nah, seperti ini. Sekarang kita isi lagi. Tuh, bagian yang tersisa kita balik. Bagian akhir lipatan. Nih, kita balik seperti ini. Yang pasti senyamannya kalian aja untuk melipat bagian atasnya. Caranya sangat mudah ya. Oh iya, di sini sambil Mama Eji sedikit info sesuai dengan pengalaman. Kalau kita merebus ketupat atau lontong, idealnya jika kita menggunakan panci direbus di atas kompor, itu memang rekomen banget kalau selama 2 jam. Karena apa? Apalagi kalau kita buatnya banyak ya. Perebusan yang semakin lama itu semakin baik. Artinya lontong atau ketupat kita itu makin awet. Lebih awet dibanding jika kita menggunakan teknik apapun yang hanya waktunya 30 menit, 90 menit, atau 1 jam. Jelas itu nyata banget perbedaannya. Jadi semakin lama kita memasak, hasil yang kita mendapatkan itu semakin baik. Ketupat atau lontong kita akan semakin awet. Itu udah terbukti ya. Nah, kecuali kalau kalian hanya ingin buat sedikit, sekitar 10 atau 20 untuk 1 kali makan atau 1 hari habis, ya nggak masalah kalau mau menggunakan metode yang cepat. Misalnya metode seperti metode merebus kacang hijau ya kan. 15 menit kita rebus sampai mendidih, kemudian matikan kompor tanpa dibuka tutupnya, biarkan dulu sampai 30 menit. Kemudian lanjutkan lagi merebus sampai 30 menit. Jadi kurang lebih hanya 1 jam. Nah, metode cepat seperti itu deh ya. Itu bisa aja sih kita gunakan, asalkan kita buatnya nggak terlalu banyak. Tapi yang pasti lebih awet, lebih enak itu memang kalau direbusnya itu lama. Nah, tapi kali ini Mama Eji juga nggak merebus sih. Mama Eji karena ada panci presto. Nah, jadi ini akan Mama Eji press aja. Tapi kalau kalian merebus, itu Mama Eji rekomen banget untuk waktu perebusan kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam. Apalagi kalau buatnya banyak. Nah, seperti itu. Untuk metode perebusan di atas kompor ataupun di panci presto itu sama. Ini usahakan semua bagian lontong terendam oleh air. Nih, ini masih kurang, jadi sedikit kita tekan juga agar partikel-partikel air itu menembus lapisan daun pisang. Nah, sehingga dia akan lebih berat. Ditekan lagi biar lebih berat dan semuanya terendam oleh air. Begitu juga kalau dengan teknik kita merebus menggunakan
panci di atas kompor. Oke? Jadi seperti itu. Nah, ini kita tekan dulu sehingga dia udah masuk semua, terendam oleh air. Kalau menggunakan presto ini kurang lebih 30 menit. Nah, emang lebih cepat ya, waktunya lebih cepat dan ringkas. Jadi kalian boleh menggunakan presto atau boleh merebus dengan panci di atas kompor. Dengan waktu perebusan, kalau menggunakan panci yang direbus itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam itu rekomen. Nah, ini udah selesai. Tuh, bagaimanakah hasilnya? Nah, tips yang kedua, yang berikutnya, setelah kalian angkat itu kalau bisa langsung ditiriskan seperti ini nih. Nah, ini sarangan nasi ya. Tempat nasi itu Mama Eji gunakan sehingga airnya itu semua menetes turun, jangan dibiarkan terendam setelah lontong ini matang. Kemudian kembali kita letakkan pada wadah yang lebar dan di suhu ruang yang berangin-angin gitu. Kalau ketupat biasanya digantung. Ini juga akan membantu lontong kita tidak cepat rusak. Jadi semakin kering setelah proses pemasakan itu semakin baik ya. Jadi metode apapun, cara apapun sebenarnya bisa buat lontong kita ini awet jika tips yang kedua ini tetap kalian lakukan. Jadi diangin-anginkan, hilangkan semua airnya seperti itu ya. Dan tentunya dengan perebusan yang tepat juga sesuai waktunya. Nah, ini dia hasilnya. Karena tadi daunnya itu Mama Eji melemaskannya dengan direbus, jadi hijaunya juga kurang cetar, tapi masih tetap dapat warna hijaunya ya. Lebih cakep lagi kalau emang kalian satu-satu sih melemaskan daunnya di atas kompor, itu satu-satu jadi warnanya masih tetap hijau. Nih, sekarang kita potong dulu. Bingung nih motong yang cakep gimana. Ini kenyal banget loh. Kalau di presto itu kelebihannya emang lebih kenyal ya. Tuh, udah bisa dibayangkan kita makannya pakai sayur lodeh, dan telur balado, enak banget. Oke ya, nah ini dia hasilnya, menul-menul, kinuk-kinuk, lembut dan kenyal. Selesai sudah resep lontong kita hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.